Ya pemirsa, kasus judi online ini memang jadi sorotan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Indonesia memang darurat judi online. Indonesia disebut sedang darurat judi online. Judi online di Indonesia juga tidak memandang gender ataupun profesi. Pemirsa, Indonesia saat ini darurat judi online. Korbannya dari berbagai kalangan masyarakat, baik ibu rumah tangga maupun anak-anak. Apa kemudian yang terjadi dengan keberadaan judi online? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sebanyak 2,76 juta masyarakat Indonesia menjadi partisipan dalam permainan judi online tersebut. Dari jumlah itu, 2,19 juta orang miskin di Indonesia bermain judi online dengan taruhan 100.000 ke bawah. Dengan nilai transaksi sebesar 160 triliun hingga 350 triliun rupiah. Pelakunya mayoritas berasal dari golongan berpenghasilan rendah, seperti buruh, petani, ibu rumah tangga, mahasiswa. Bahkan ASN pun juga ada yang bermain judi online ini. Soalnya ada kasus nih, di salah satu PNS di Puskesmas Kota Bangu, Jambi. Dia nekat merampok toko emas dengan pistol mainan akibat kecanduan judi online pada Selasa 17 Oktober tahun 2023. Motif dari perampokan ini lantaran pelaku terlilit utang setelah bermain judi online. Sebelumnya, seorang guru PNS di Pangandaran, Jawa Barat, ditetapkan menjadi tersangka setelah terbukti menjual aset sekolah berupa perangkat lunak senilai 237 juta. Pelaku menjual aset tersebut untuk modal bermain judi slot online. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan pandemi COVID-19 yang menghancurkan banyak perekonomian keluarga menjadi faktor utama mengapa banyaknya orang terjebak pada judi online. Judi online, kata Devi, seakan memberikan jalan alternatif kepada masyarakat yang ingin mendapat tambahan pendapatan. Faktor berikutnya adalah kejenuhan. Ketika aturan pemerintah terkait COVID diberlakukan, banyak orang yang merasa terkurung di rumah dan akhirnya bosan. Judi online yang dibalut seperti permainan game biasa menggoda orang-orang untuk mencoba karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Manusia itu pada prinsipnya pemain game. Menariknya, judi online daya pikatnya lewat permainan. Ini yang kemudian mendorong orang tanpa disadari terperangkap dalam judi online. Ujungnya mereka sudah kecanduan. Judi online menciptakan keseruan yang membuat orang tertantang, termotivasi, dan penasaran. Hal lain yakni orang yang tak perlu keluar banyak uang untuk mencoba peruntungan judi online. Hanya dengan uang puluhan ribu rupiah memungkinkan mereka mendapatkan puluhan juta. Itu kan sangat menggoda, sehingga secara psikologi tidak merasa menghabiskan yang besar untuk judi online. Oleh karena itu, menurut Devi, tak ada seorang pun yang imun dari potensi jebakan judi online, entah itu berasal dari kelompok ekonomi maupun pendidikan bawah atau tinggi. Saya ingat perkataan Kodenis Lim nih, yang berkata bahwa mereka memainkan psikologi. Kata Kodenis Lim, orang yang berjudi awalnya pasti pakai duit adem. Dan orang yang berjudi juga membawa keikhlasan hati nih, bahwa uang itu memang boleh untuk dibebaskan kok, sebab itu bukan uang satu-satunya yang mereka miliki. Ketika uang adem tersebut habis, panas kepala mereka, dan psikologis judi pun keluar. Mereka berpikir, saya hanya butuh satu kali untuk menutup semua itu, menutup semua kerugian itu. Karena uang adem habis, maka pinjam sana, pinjam sini, kalah lagi, jual sana, jual sini, sambil membela diri. Saya hanya butuh satu kali lagi untuk memenang. Saya butuh satu kali lagi untuk menutup itu semua. Selalu ada perasaan, ya siapa tahu gue si satu orang tersebut. Itu kan yang dimanfaatkan. Bener lagi. Apalagi ini lu milih kartunya bebas, milih permainannya bebas, seolah pilihan ada di tangan kan. Ya. Kalaupun akhirnya lu KO, mindsetnya gini, gue hanya perlu satu kali kemenangan untuk membalas kekalahan yang tadi. Kalau kalian cerdas, apakah kalian serius benar-benar berpikir bahwa mesin judi itu sengaja dibuat pingin bagi-bagi duit dengan cara bagi-bagi kemenangan kepada kalian semua sebagai player? Judi itu kalau kalah penasaran, kalau menang bikin ketagihan.
Judi online yang diungkap pihak kepolisian sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Pelaku judi berasal dari masyarakat biasa hingga oknum aparat penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah melakukan pemberantasan konten judi online secara intensif selama 3 bulan belakangan, bahkan mengandalkan teknologi AI. Hasil kinerjanya sekitar hampir 2 juta konten judi online diberantas. Modusnya pun beragam, seperti promosi yang cukup menggoda dan secara masif di berbagai media seperti media sosial dan juga platform games. Ada juga kan yang kemarin beberapa oknum artis yang di-endorse akhirnya diperiksa. Pemberantasan judi online juga dirasa tidak mudah karena situs judi online bisa diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip. Developer aplikasi judi online juga menggunakan nama dan bentuk yang diperbaharui. Selain itu, kegiatan judi bisa dilakukan di berbagai platform. Bahaya candu judi online bagi pemain, diantaranya mereka tidak bisa menang yang berdampak pada habisnya uang. Timbul hasrat untuk mencuri karena membutuhkan modal berjudi, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 27 ayat 2, Jangto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, pelaku judi online terancam pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak hanya itu, pasal 303 KUHP juga mengatur ancaman pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah bagi pelaku judi online. Sudah banyak kasus kriminal yang terjadi akibat judi online, seperti pembunuhan atau bahkan bunuh diri akibat terlilit hutang untuk bermain judi online. Ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah melarang judi online, karena bisa berdampak pada tindakan kriminal maupun hal negatif lainnya. Hal yang wajib diingat adalah judi online itu settingan bandar. Tidak ada ceritanya pemain bisa kaya dari judi, kecuali bandar dan yang mengakali sistem. Kalau menang, itu cuma dikasih sama bandar. Judi itu, kalau kalah, bikin penasaran, dan kalau menang, bikin ketagihan, yang pada akhirnya kalah juga, biar penasaran.